Bab Formula Tubuh Emas Abadi. Langit pun terdiam. Tidak ada yang berbicara satu kata pun saat mereka mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan keadaan mereka. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apapun. Karena kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, salah satu dari mereka harus mati. Dominic berada di bawah banyak tekanan, karena dia harus menghadapi 4 anggota alam pra-abadi yang tersisa sendirian. Sementara dia bisa memutuskan lengan pria kelima, dia hanya bertukar pukulan dengan 2 dari 5 pria sebelumnya. Akan sulit untuk memprediksi hasil pertempuran jika kelima orang itu menyerang Dominic pada saat bersamaan. Sekarang, Dominic harus berurusan dengan 4 orang sendirian. Tidak mudah berurusan dengan seorang pejuang dari alam pra-abadi. Selain itu, vitalitas Dominic yang kuat memiliki efek terbatas ketika berhadapan dengan orang-orang ini. Vitalitasnya hanya bisa membatasi lawannya untuk sementara sebelum mereka akan melepaskan diri. Namun, dilihat dari bagaimana dia berhasil memutuskan salah satu lengan pria berbaju hitam, Dominic menyadari bahwa dia harus mengandalkan pedang pengusiran setan jika dia ingin mengalahkan mereka. Pedang itu akan sangat efektif melawan naga berkepala 9. Jika tidak, pria berbaju hitam yang merupakan bagian dari alam pra-abadi tidak akan bereaksi dengan cara yang ekstrim di atas lengan yang terputus. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menentang klanku, kematian hanya akan menjadi satu-satunya hasil. London menatap Dominic yang berdiri di kejauhan dan berkata dengan tenang dengan nada marah. Rencana awalnya adalah kelompok itu menyelesaikan misi mereka dan membantu Max mengambil alih Bima Sakti sebelum mereka menikmati diri mereka sendiri setelahnya. Namun, kejadian tak terduga terjadi di tengah-tengah itu semua. Siapapun yang mengharapkan situasi serupa pasti akan merasa marah juga. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Tapi kamu harus bisa melakukan apa yang kamu katakan. Dominic menjawab sambil tersenyum sambil mengayunkan pedang panjangnya ke udara. Melirik pedang merah panjang di Dominic, London melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Tak perlu dikatakan, pedang itu sangat tajam. Namun, ada sesuatu pada pedang itu yang membuatnya merasa jijik. Apalagi perilaku Wilson setelah lengannya terputus oleh pedang sangat aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Karena Wilson mengigau dan berada di tengah-tengah animalisasi, London tidak dapat bertanya kepadanya apa yang terjadi. Pertempuran akan dimulai lagi. Semua orang di Golden Top terpaku pada langit. Sikap Dominic yang tenang dan tenang, ketika dihadapkan dengan 4 prajurit dari alam pra-abadi, membuat mendidik generasi muda dengan kemarahan. Itulah tujuan akhir yang mereka tuju. Tuan Louis, kamu bisa melakukan ini. Kalahkan kejahatan sisa dari House of Harris dan membawa perdamaian ke Bima Sakti. Teriak seseorang kegirangan. Tuan Louis, semua yang terbaik. Kami akan selalu mendukungmu. Tuan Louis, semoga berhasil. Kami akan selalu ada untukmu. Anak-anak muda di Golden Top mulai berteriak ke arah langit. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa selama Dominic tidak tahu, dia akan menggantikan Felix sebagai prajurit puncak Bima Sakti di hati orang-orang. Dominic akan dikagumi dan disembah oleh banyak orang. Dalam menghadapi 4 lawan di level yang sama, Dominic memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Mengangkat tangan kanannya, Dominic menebaskan pedang eksorsisme di tangannya. Swoosh! Sinar merah menembus udara menuju Max dan yang lainnya. Kali ini, Dominic tidak menggunakan hukum pedang pembunuh iblis yang merupakan salah satu teknik tempur tingkat atasnya. Memanfaatkan teknik tempur ini membutuhkan banyak tenaga fisik. Karena semakin tinggi level prajurit, semakin besar konsumsi kekuatannya. Ketika lawan dengan level yang sama dipersiapkan dengan baik, akan sangat sulit untuk melukai mereka dengan hukum pedang pembunuh iblis. Selain itu, Dominic sudah menggunakannya 2 kali. Jika ini terus berlanjut, Dominic akan sangat kelelahan dan itu akan berdampak negatif pada efektivitas tempurnya. Kecepatan cahaya merah sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba tepat di depan Max dan anggota timnya yang lain. Keempat pria menghindari cahaya pada saat yang sama sebelum mereka menyerang ke arah Dominic. Anggota naga berkepala 9 unggul dalam pertempuran jarak dekat karena mereka bisa membalas tubuh mereka yang tangguh dan cakar yang tajam untuk mencabik-cabik musuh mereka. Dominic juga tidak malu-malu. Tubuhnya menghilang dari pandangan saat dia bergegas menuju musuh. Dalam prosesnya, Dominic melemparkan pedang eksorsisme ke arah salah satu pria. Tindakan Dominic membingungkan Felix dan Lin yang menyaksikan pertempuran dari bawah. Semua orang tahu bahwa keunggulan Dominic adalah pedang panjang dan merah di tangannya. Bagaimana dia akan bertarung tanpa pedangnya? Para penonton lain tidak dapat melihat tindakan Dominic dengan jelas, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. London dan seluruh krunya melihat bahwa Dominic telah menjatuhkan pedangnya, dan hati mereka melompat dengan sukacita karena ini dihapus ancaman terbesar mereka. Apalagi yang bisa Dominic gunakan untuk melawan mereka sekarang? Apakah anak ini bodoh? Ketika pedang eksorsisme bertemu dengan salah satu pria berbaju hitam, pria itu tidak berani terlalu percaya diri. Pada jarak sedekat itu,
Pria itu bisa merasakan cahaya dari pedang dan itu menyebabkan kulit di balik jubahnya menyengat. Ini jelas merupakan senjata elit yang dapat dengan mudah mengiris penutup tubuh bersisik mereka yang kuat. Pria berbaju hitam itu bersandar ke satu sisi dan melewati pedang eksorsisma. Pria itu hendak berbalik untuk meraih gagangnya ketika dia pikir dia telah mengatasi krisis. Tetapi saat itu juga, bahaya tiba-tiba turun. Pedang eksorsisme berhenti tepat ketika pedang itu melewati pria itu dan menebas tubuhnya. Sambaran pedang yang tiba-tiba membuat pria itu takut karena adegan lengan Wilson yang terputus masih segar di benaknya. Kekuatan pertahanan yang kuat dari naga berkepala 9 tidak bisa menghentikan senjata alit. Jika pedang bersentuhan dengan tubuhnya, apakah dia akan dipotong menjadi 2 dari pinggangnya ke atas? Ketika Dominic melemparkan pedang eksorsisme, dia telah menggunakan vitalitasnya untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, dia bisa membingungkan musuhnya sambil membebaskan tangannya untuk bertempur. Meskipun Dominic memiliki pengalaman tempur yang terbatas, dia memiliki vitalitas yang kuat dan iki yang tinggi. Hanya dia yang bisa memikirkan rencana sesempurna itu. Ketika pria berbaju hitam melihat pedang itu akan bersentuhan dengan tubuhnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan cakarnya untuk menghalanginya. Pada saat ini, cakar pria itu ditutupi dengan lapisan sisik keras dan gauntlet logam yang mengkilap. Gauntlet logam adalah senjata umum yang digunakan oleh anggota naga berkepala 9, karena mereka sangat terampil dalam menggunakan cakar kuat mereka selama pertempuran jarak dekat untuk mencabik-cabik musuh mereka menjadi beberapa bagian. Hampir setiap anggota naga berkepala 9 memiliki gauntlet logam yang secara signifikan dapat meningkatkan serangan dan kekuatan pertahanan mereka. Meskipun pria berpakaian hitam itu berhati-hati dalam memblokir pedang eksorsisme, namun hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini untuk meminimalisir kerusakan. Jika tidak, dia curiga bahwa dia akan dipotong menjadi 2 di pinggang jika pedang itu bersentuhan dengannya. Cakar dengan sarung tangan logam meraih langsung ke bilah pedang eksorsisme. Klang! Suara logam yang keras dan tajam bisa terdengar. Setelah itu, pria berbaju hitam menarik napas tajam. Sarung tangan itu menghalangi pedang eksorsisme untuk sesaat sebelum pedang itu menerobos sarung tangan logam dan mendarat di sisiknya. Kemudian, pedang itu memotong sisiknya yang keras sebelum merobek dagingnya. Ketika jarinya hampir putus, pedangnya tersangkut. Meskipun pedang eksorsisme dapat memotong segala sesuatu di alam semesta, itu masih membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Karena Dominic telah menggunakan vitalitasnya dan bukan tangannya untuk mengendalikan pedang eksorsisme, kekuatannya secara alami lebih lemah. Selain itu, dia telah menembus tantangan mental dan sisik naga berkepala 9, jadi kekuatannya telah habis dari upaya itu. Meski begitu, ini telah menyebabkan pria berbaju hitam itu sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Rasa sakit jasmani dan rohani sedang menyiksanya. Ah! Pria berbaju hitam itu mengamuk. Swoosh! Pada saat ini, Dominic menggunakan vitalitasnya untuk menarik pedang eksorsisme kembali dan ini menyebabkan jari-jari pria yang terbungkus sarung tangan logam terbang ke udara. Gesekan antara tepi pedang eksorsisme dan tulang jari mengakibatkan mereka terbelah sepenuhnya. Pertempuran di langit berhenti. Louis terlihat sangat putus asa. Apakah Lord Louis terluka? Lord Louis, tolong tunggu! Lord Louis, aku punya obat untuk luka-lukamu. Aku juga. Banyak orang di Golden Top sangat khawatir dan berbicara dengan Louis. Melihat lukanya, Darius merasa sedikit sedih. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Louis terluka setelah dia bersamanya begitu lama. Namun, kelima musuh itu sangat kuat dan bisa dibandingkan dengan Kaisar. Hanya orang yang bisa mencapai alam abadi yang sebenarnya yang bisa menjadi pemenangnya. Yolande memahaminya juga. Dia merasa menyesal dan matanya berlinang air mata. Untuk menyelamatkan keluarganya, Louis terluka oleh kejahatan sisa House of Harris. Felix dan Lynn jauh lebih tanggap. Louis terluka dan hanya terlihat buruk dalam penampilan, tetapi sebenarnya lukanya tidak serius, dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi untuk kejahatan sisa dari House of Harris, Max dan London, salah satu dari mereka kehilangan kekuasaan dan dikirim kembali ke kapal perang, dan 2 sisanya menjadi semakin tidak berdaya. Louis bisa bertarung dengan 5 prajurit alam praabadi sendirian dan mampu sampai ke tahap sekarang. Itu benar-benar tak terbayangkan. Dari mana dia berasal? Max! Sekarang situasi telah berubah dan ternyata benar-benar berbeda dari harapan kami. Hanya ada 2 pilihan yang tersisa untuk kita. London berkata dengan suara rendah. Saudara London, silakan berbicara. Jawab Max pelan. Pertama-tama, dengan kekuatan kita saat ini, sulit untuk membunuh Louis. Selanjutnya, Felix pulih, jadi kita hanya bisa menyerah saat ini. Segera setelah aku mengirim berita kembali, Patriark akan membuat keputusan dan memberitahu kami bagaimana melanjutkannya. Kedua, kita harus melanjutkan bentuk asli kita dan bekerja sama untuk membunuh Dominic Louis. Namun, jika kita melakukan itu, kita harus membunuh mereka semua untuk menghindari rahasia kita terungkap. London menyelesaikan ucapannya dan menunggu keputusan Max.
Mengingat situasi saat ini, jika mereka tidak melanjutkan untuk mengambil bentuk naga berkepala 9, akan sangat sulit untuk menang. Louis adalah ancaman besar bagi mereka. Dan ada juga Felix, Lin dan hampir 10 orang lainnya yang berada di puncak daftar ilahi alam semesta. Mereka semua sedang memulihkan tenaga mereka. Dengan cara ini, hanya dengan melanjutkan ke bentuk sebenarnya mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Wax sedang berjuang dengan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Ia sama sekali tidak mau menyerah seperti ini. Selanjutnya, dia sudah menyiagakan mereka. Lain kali, bahkan jika keluarga naga berkepala 9 datang untuk membantu, Felix pasti akan siap. Dan tidak akan ada cara untuk menghancurkan keluarga Edwards dalam satu tembakan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengambil risiko dan membunuh semua orang? Tetapi jika London dan yang lainnya kembali ke bentuk mereka yang sebenarnya, apakah mereka pasti bisa melakukannya? Max merasa ragu. Jika mereka gagal lagi dengan melanjutkan ke bentuk sebenarnya dari naga berkepala 9, maka House of Harris akan terdampar. Dan mereka akan menjadi musuh bersama semua manusia di galaksi. Usaha mereka selama ratusan tahun akan sia-sia. Sangat sulit untuk membuat pilihan. Jika gagal, London dan yang lainnya bisa kembali ke Beast Galaxy, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi House of Harris akan mencapai titik terendah. Louis ada di kejauhan, dan dia melihat Max dan yang lainnya bergumam tentang sesuatu. Dia berbicara dan menyela mereka. Hei, apa yang kalian gumamkan? Jika kamu ingin melawan, maka cepatlah. Jika tidak, pergilah. Aku tidak akan menahan diri lebih lama lagi. Louis menarik pedang eksorsisnya keluar dan oranya kembali ke puncak lagi. Bahkan, setelah dia tahu batas kekuatannya, dia tidak ingin lagi melanjutkan pertarungan. Jika dia melanjutkan hari ini, dia mungkin benar-benar terluka parah. Dia diam-diam melihat panel sistem, dan menemukan dia hanya beberapa ribu poin dari 100.000 poin super kaya. Dia akan bisa datang ke alam abadi dalam waktu singkat. Mengapa mengambil risiko untuk melawan dengan orang-orang ini? Bukankah lebih keren membunuh mereka semua saat mencapai alam abadi? Namun, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa membiarkan musuhnya melihat niatnya dan dia tidak bisa kehilangan auranya. Melihat Louis penuh momentum, Max menjadi malu-malu. Dia tidak berani berjudi di House of Harris, jadi dia memutuskan untuk menunggu bala bantuan dari naga berkepala 9. Dominic Louis, kamu akan segera membayar apa yang telah kamu lakukan hari ini. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Felix Edwards, meskipun kamu berhasil melarikan diri hari ini, jangan merayakan terlalu cepat. Kami akan kembali untuk membalas dendam. Max menyelesaikan ucapannya dan segera pergi. London dan yang lainnya melihat Louis dan pergi. Setelah Max dan yang lainnya pergi jauh, Louis santai dan mengurangi auranya. Ia meletakkan tangan kirinya di dada dan terbatuk hebat beberapa kali. Aheng, aheng, aheng. Brengsek, brengsek. Orang-orang ini benar-benar kejam. Jika konstitusinya tidak ditingkatkan oleh sistem ke tingkat yang kuat, dia akan benar-benar dalam bahaya. Sorakan keras meletus dari Golden Top Empistar. Lord Louis tak terkalahkan. Lord Louis perkasa. Mulai sekarang, Lord Louis adalah idolaku. Felix Agung dan Permaisuri Laweina sama-sama menghela napas lega. Hanya mereka yang tahu betapa berbahayanya barusan. Jika Louis tidak muncul tiba-tiba, keluarga Edwards tidak hanya akan musnah, tetapi juga semua orang di galaksi akan jatuh ke dalam masalah yang tak ada habisnya. Keluarga naga berkepala 9 tidak akan membantu Max tanpa alasan. Louis tidak hanya menyelamatkan keluarga Edwards, tetapi juga semua manusia di galaksi. Darius dan Yolanda segera mendatangi Louis, menahannya di kedua sisi. Tuan Louis, kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu, Tuan Louis? Mereka khawatir dan bertanya padanya pada saat bersamaan. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka ringan. Aku masih bisa berjalan. Louis mencoba menarik tangannya saat dia berbicara. Dia bisa merasakan bahwa lengan bawahnya terbungkus serat. Dan dia tahu itu, tetapi mereka memeluknya begitu erat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menarik diri sama sekali. Semakin keras Louis mencoba, semakin sulit mengendalikan dirinya. Namun, kedua wanita itu sama sekali tidak peduli tentang itu, mereka hanya peduli tentang cedera Louis sekarang. Mereka melihat noda darah mengerikan di tubuh Louis dengan cermat dan melihat otot bagian dalam. Yolanda tidak bisa menahan tangis sedih. Tuan Louis, aku minta maaf. Kamu terluka parah karena menyelamatkan kami. Yolanda tersedak. Tuan Louis, apakah lukamu sakit? Darius tidak menangis, tapi ada sedikit kemerahan di matanya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, ini hanya trauma kulit. Louis menjelaskan. Tapi kedua wanita itu tidak mendengarkannya sama sekali. Saat ini, Felix Agung dan Permaisuri Laweina juga datang. Terima kasih banyak, Louis.
Felix katakan. Sebagai kaisar kekaisaran galaksi, dia tidak mengucapkan terima kasih kepada siapapun selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, dia harus berterima kasih pada Louis. Jika bukan karena dia, semuanya akan berakhir. Laweina memandang Louis dan banyak berpikir. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang tidak terlalu dia percayai akan menyelamatkan semua nyawa keluarganya. Jika Yolande tidak mengundang Louis ke perjamuan nasional kali ini, dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa seriusnya konsekuensinya. Sudahlah, Paman Edwards. Ras alien ini berniat membawa malapetaka bagi galaksi. Sebagai salah satu manusia di galaksi, aku memiliki kewajiban untuk mengusir mereka. Mereka mengobrol sebentar, dan kembali ke istana kekaisaran bersama. Mereka perlu mengobati luka mereka secepatnya. Namun, di daerah perbatasan yang jauh dari galaksi, sekelompok kapal perang kegelapan mendekati tata surya. Beberapa hari lagi, mereka akan sampai di tempat tujuan mereka, bumi. Saat ini, Louis masih belum menyadari krisis. Keluarga Louis dan Felix dengan cepat kembali ke istana kekaisaran. Kemudian Felix buru-buru membawa Louis ke kamar pribadi di istana, dan disinilah Lynn Edwards biasanya melakukan penelitian obat dan alkimia. Di sini orang bisa menemukan hampir semua obat berharga yang ada di galaksi. Cedera Louis tidak serius, tetapi cedera Felix jauh lebih serius dan perlu segera ditangani. Setelah masuk, Laweina dan Yolande membantu Felix ke salah satu ruang rahasia. Sementara itu, Lynn membawa Louis dan Daris ke ruangan lain. Lynn berencana memberi Louis perawatan sederhana sebelum merawat Felix. Namun, Louis menolak. Louis telah belajar dan menguasai pengobatan tradisional, dan dia pikir dia pasti tidak membutuhkan orang lain untuk menyembuhkannya. Tidak ada yang tahu tubuhnya lebih baik dari dia. Louis, kamu bilang kamu punya keterampilan medis? Lynn bertanya tidak percaya. Ya, Tuan Edwards. Aku sudah belajar sedikit sebelumnya, jadi tolong bantu Paman Edwards dulu. Cederanya cukup serius. Jika tidak diobati tepat waktu, itu akan semakin parah dan tidak ada gunanya baginya. Kata Louis. Masa sih? Lynn masih tidak mempercayainya. Tentu saja. Selain itu, cedera aku tidak serius, dan aku bisa mengatasinya sendiri. Oke? Pilih obat apapun yang kamu inginkan. Pada dasarnya, aku memiliki semua obat-obatan berharga di galaksi. Dan aku akan menemui Felix dulu. Lynn pergi dengan tergesa-gesa dan pergi ke ruang rahasia lainnya. Luka Felix benar-benar agak serius dan harus ditangani secepatnya. Memang, sangat buruk diserang secara diam-diam oleh 4 prajurit kuat dari tingkat yang sama. Tuan Louis, apa kamu butuh bantuanku? Tanya Daris. Tidak, terima kasih. Kamu tidak memiliki keterampilan, lihat saja. Di ruang rahasia, Louis menemukan beberapa obat berharga, dan setelah memprosesnya dengan sederhana, dia merebusnya. Ada juga berbagai macam alat di ruang rahasia. Segera, obatnya sudah siap. Setelah meminumnya, Louis menggunakan beberapa untuk aplikasi eksternal pada kulit. Dia membiarkan Daris membantunya untuk mengoleskan obat ke lukanya. Setelah semuanya beres, mereka datang ke ruang rahasia tempat Felix dirawat. Ia pucat, dan Lynn sedang mengobati lukanya. Laweina dan Yolande berdiri, gugup. Mereka menyadari kedatangan Louis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah saat kritis bagi Lynn, dan ia tidak bisa diganggu. Louis hanya menonton dengan tenang. Setelah memperhatikan beberapa saat, ia menyadari bahwa metode pengobatan Lynn terlalu rumit. Meski membantu luka-luka Felix, itu bukan cara terbaik. Dia berpikir sejenak dan mengingatkan Lynn. Tuan Edwards, jika kamu memperlakukannya seperti ini, kamu tidak bisa mendapatkan efek terapi terbaik dalam waktu singkat. Louis memecah keheningan dan segera menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Apa maksud kamu? Louis, maksudmu ada yang salah dengan perlakuanku? Lynn jadi sedikit marah. Dia telah belajar kedokteran selama ratusan tahun. Tapi sekarang, dia ditanyai oleh seorang pemuda. Dia tidak akan menyangkal bahwa Louis lebih mampu. Tetapi dalam hal keterampilan medis, dia tidak pernah diyakinkan oleh siapapun, karena kedokteran adalah jurusannya. Aku tidak mengatakan bahwa ada yang salah dengan pengobatanmu, tapi itu terlalu rumit untuk menjadi pilihan terbaik. Kamu dapat menyederhanakannya dan mendapatkan efek yang lebih baik. Selain itu, aku mencium bau obatmu dan menemukan beberapa dari mereka tidak serasi. Louis menjelaskan. Berapa umurmu sekarang? Kamu sudah sangat kuat, dan kamu masih punya waktu untuk belajar keterampilan medis. Lynn kaget dan menatap Louis. Tuan Edwards, kenapa kamu berpikiran sama dengan Paman Felix? Ada beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan usia. Mereka membutuhkan lebih banyak bakat. Kebetulan kultivasi dan bakat medis aku relatif kuat, jadi aku bisa sampai seperti ini. Lalu katakan padaku bagaimana aku bisa mencapai efek terbesar dalam waktu singkat? Lynn bertanya dengan tidak rela. Meski ia cakap dan kuat dalam hal keterampilan medis, Lynn tidak diyakinkan oleh siapapun.
Kalau begitu biarkan aku mencoba mengobati luka Paman Felix. Louis bertanya. Lin melirik Felix. Paman Lin, biarkan Louis mencobanya. Aku percaya padanya. Felix katakan. Dia tahu bahwa jika Louis ingin menyakitinya, dia tidak perlu menyelamatkannya dan terluka. Jadi Felix sangat mempercayainya. Karena ia setuju, Lin tidak memiliki alasan untuk keberatan. Ia juga ingin melihat apa yang bisa ia lakukan. Bagaimana mungkin orang ini berani mempertanyakan keterampilan medisnya yang telah dia pelajari selama ratusan tahun? Louis mulai. Pertama, dia membuka pakaian Felix dan memperlihatkan luka-lukanya, lalu dia mulai mengoleskan akupuntur. Semua orang di ruangan itu menatapnya lekat. Tubuh Felix penuh dengan jarum perak dengan sangat cepat. Setelah menyelesaikan akupuntur, Louis mulai menyiapkan obatnya. Ia pernah mengalami luka dalam, ia hanya perlu meminum obatnya secara oral. Dia memilih, meresepkan dan merebus obat, dan setelah pengobatan selesai, Felix menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan semua darah statis. Setelah itu, ia merasa jauh lebih rileks. Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Yolanda tidak bisa membantu tetapi bertanya. Aku baik-baik saja dan jauh lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia menatap Louis dan menghela nafas. Louis, kamu benar-benar monster. Tidak hanya kamu yang kuat, tetapi juga kamu punya begitu tinggi tingkat keterampilan obat. Sulit untuk memahami bagaimana kamu bisa melakukan ini di usia yang begitu muda. Setelah mendengar kata-kata Felix, yang lain semua menghela nafas dengan lega. Mata Lin dipenuhi oleh rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak begitu memahami metode perawatan Louis, setelah itu, luka Felix jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurut metodenya, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mencapai efek seperti itu. Sungguh luar biasa Louis bisa melakukan itu hanya dalam 2 jam. Louis, apa nama metode pengobatanmu? Lin bertanya. Obat tradisional. Louis menjawab. Obat tradisional, obat tradisional. Lin bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan keras. Apakah itu seni kuno menyembuhkan orang yang telah lama hilang? Aku tidak tahu, tapi aku menemukannya di sebuah peninggalan. Louis berbohong. Lin tiba-tiba berlutut dan membungkuk pada Louis. Louis, terimalah aku sebagai muridmu dan ajari aku seni kuno menyembuhkan orang. Lin berkata dengan penuh semangat. Tindakannya membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Lin adalah paman kaisar. Bisa saja dia yang memiliki senioritas tertinggi di sini. Dia secara tak terduga berlutut di hadapan seorang pemuda. Louis ketahuan tidak siap, dan dia bergegas maju dan mencoba membantunya berdiri. Tuan Edwards, apa yang kamu lakukan? Aku tidak pantas mendapatkan etiket sebesar itu darimu. Namun, Lin tidak ingin bangun. Jika kamu tidak menerima aku sebagai murid kamu dan mengajari aku seni penyembuhan kuno, aku tidak akan berdiri. Lin tergila-gila pada seni medis secara alami. Itu sebabnya dia bahkan tidak ingin mengambil posisi kaisar sebelumnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajari seni kuno menyembuhkan orang, bagaimana dia bisa menyerah? Tuan Edwards, kamu jauh lebih tua dariku. Bagaimana aku bisa menerimamu sebagai muridku? Louis berkata tanpa daya. Louis, seperti kata pepatah lama, orang-orang yang kuat dan sukses harus dihormati dengan baik. Kamu lebih baik dalam keterampilan medis daripada aku, jadi kamu bisa menjadi guru aku. Tuan Edwards, aku tidak bisa menerimamu sebagai muridku, tapi kita bisa bertukar pikiran tentang keterampilan medis. Kamu dapat bertanya kepada aku jika kamu memiliki pertanyaan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana menurut kamu? Louis berpikir sejenak dan berkata, Masa sih? Iya nih, itu bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Mari kita pergi. Aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan sekarang. Lin berdiri dan menarik Louis ke ruangan lain. Tuan Edwards, jangan terburu-buru. Louis berkata sambil tersenyum masam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Louis diseret keluar dari ruangan oleh Lin. Felix dan yang lainnya merasa heran. Perang antara Harris dan Kekaisaran terjadi gencatan senjata. Tapi itu semua diketahui bahwa perdamaian tidak akan berlangsung lama karena House of Harris tidak akan menyerah. Pertempuran yang menentukan sedang dalam perjalanan. Tidak ada yang tahu mana yang akan menjadi pemenang akhir, House of Harris atau Kekaisaran. Itu adalah pertempuran jarak dekat dan tidak ada yang bisa mengetahui hasilnya. Ada 5 master dengan alam perabadi di House of Harris, sementara ada 3 di Kekaisaran. Kekaisaran memiliki Dominic, master super dengan kekuatan yang kuat. Kekaisaran memenangkan dukungan paling banyak karena aturan yang baik hati. Lagi pula galaksi mengalami perkembangan besar di bawah manajemen Kekaisaran. Dengan pemerintahan yang baik hati dan kekuatan yang kuat, tidak ada tirani domestik atau agresi asing di Kekaisaran, sehingga orang-orang memiliki kehidupan yang damai.
Itu semua keinginan orang. Tetapi jika House of Harris memenangkan pertempuran, akan ada perubahan besar di galaksi, yang mungkin menyebabkan kekacauan. Tidak seorang pun ingin hidup dalam kekacauan, kecuali mereka yang memberontak atau yang telah berpaling ke House of Harris. Mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan berharap House of Harris menang. Setelah perang, Dominic, seorang pemuda, menjadi terkenal karena menjadi yang terkuat di galaksi, mengambil alih Felix Edwards, Felix Agung. Felix telah terluka parah oleh 5 master dari alam pra-abadi dengan mudah. Namun, Dominic bisa menyakiti 3 dari mereka dan menakut-nakuti mereka pergi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang bisa berdiri di puncak rekan-rekan mereka ketika mereka bisa mengalahkan 2 rekan. Mampu mengambil 5, Dominic hampir yang terkuat di alam abadi. Semua orang menjadi penasaran dengan identitas Dominic. Mereka tidak menemukan apapun karena Dominic tidak meninggalkan jejak di Empire Domain atau bahkan di galaksi. Berdiri Dominic, Darius diakui. Mereka sekarang tahu mengapa Darius Hill mundur dari 4 bidadari dan mengikuti Dominic. Sepertinya itu pilihan yang menjanjikan. Dominic begitu kuat sehingga seseorang akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Berkat Dominic, Darius dan keluarga Hill menuai status yang lebih tinggi dan melampaui semua kekuatan kecuali kekaisaran di galaksi. Dulu keluarga Hill sangat lemah sehingga kekuatan kecil bisa menghancurkannya. Tapi sekarang, bahkan kekaisaran tidak akan berani menghancurkan keluarga Hill, apalagi kekuatan kecil itu. Dengan dukungan Dominic, keluarga Hill tidak akan terganggu dan bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Tidak lama lagi keluarga Hill akan bangkit. Penduduk di Blue Star terkejut ketika mereka tahu bahwa yang Darius ikuti adalah yang terkuat di galaksi. Kemudian, mereka membawa beberapa hadiah ke keluarga Hill untuk dipenuhi. Mereka telah bertekad untuk bergaul dengan keluarga Hill dengan harga berapapun. Sementara itu, pemilik rahasia kamar dagang Domatrix, yang dikelola oleh keluarga Hill, Dominic. Perdagangan baru didirikan, dan Dominic muncul baru-baru ini. Kebetulan sekali, Hobart, kepala keluarga Hill, membuktikannya. Di bawah instruksi Dominic, dia membuat pernyataan bahwa Dominic adalah pemilik rahasia kamar dagang Domatrix. Semua kekuatan bergegas untuk melakukan bisnis dengan itu. Bukan untuk uang, mereka membangun hubungan yang baik dengan Dominic untuk menarik perhatiannya. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan, yang merupakan tujuan Dominic. Dia ingin memperluas kamar dagang Domatrix dengan keuntungan ini. Bagaimanapun, kekuatannya telah terungkap. Sebaiknya dia memanfaatkan Domatrix untuk mendapatkan poin super kaya untuk menerobos ke alam abadi. Jika tidak, dia mungkin mendapat masalah setelah sisa-sisa House of Harris kembali untuk membalas dendam. Selama dia sampai ke alam abadi, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah. Ada perbedaan besar antara alam pra-abadi dan alam abadi. Dengan instruksi Dominic, kamar dagang Domatrix mulai bekerja sama dengan pasukan itu. Dominic menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari kekuatan tersebut. Perdagangan harus adil, meskipun perdagangan mengalami kerugian. Mereka tidak pernah bisa mengambil keuntungan atas nama miliknya. Praktik semacam itu mendapat dukungan dari rekan bisnisnya. Hampir tidak ada yang bisa menjaga hati nurani di dunia ini. Sebagai yang terkuat di galaksi, Dominic berhasil. Mereka tidak tahu bahwa tujuan Dominic adalah mengeluarkan uang secepatnya untuk mendapatkan poin super kaya. 5 hari kemudian, Dominic tinggal sendirian di sebuah rumah mewah di Istana Kekaisaran. Dia baru saja mengakhiri pembahasannya tentang masalah medis dengan Lynn Edwards. Ini lebih mungkin wawancara yang Lynn bertanya dan Dominic menjawab. Lynn hampir datang ke kamar Dominic setiap hari untuk mendapatkan jawabannya dan kembali membuat percobaan untuk membuktikannya. Dominic meminta Darius untuk tinggal di luar untuk menjaga orang-orang pergi. Sedang duduk di tempat tidur, Dominic menarik napas untuk menyesuaikan pernyataannya. Hari ini, itu adalah langkah penting baginya untuk sampai ke alam abadi. Dominic meminta Hobart untuk mempublikasikan bahwa Dominic adalah bos kamar dagang Domatrix beberapa hari yang lalu. Serikat pekerja yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong untuk bekerja dengan kamar dagang Domatrix. Hobart tidak menolak siapapun. Perdagangan telah berkembang selama beberapa hari terakhir. Dominic telah menembus 10.000 poin super kaya. Dia bisa mencapai alam abadi. Segera, dia akan menjadi satu-satunya master di galaksi yang mencapai alam abadi. Pada saat itu, orang-orang itu termasuk Max di alam abadi akan seperti semu di mata Dominic, mudah dihancurkan. Alam abadi adalah impian utama dari master yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Dominic mencapai tingkat itu, dia akan menjadi abadi dan tubuhnya akan mendapatkan kekuatan tanpa akhir. Dia bisa menumbuhkan kembali hati atau kepalanya dengan cepat selama dia tidak dibakar menjadi abu. Itulah kekuatan alam abadi. Di perbatasan galaksi di tata surya, lebih dari selusin kapal perang gelap telah tiba di sini. Di kapal perang gelap di depan, Ebert memandang planet biru di depan dengan semangat. Itu adalah itu. Itu memang planet animasi aborigin. Padahal planet yang bernama bumi ini sangat kecil. Kapal perang kegelapan sudah mendeteksi vitalitas bumi yang agung. Eltahaha.
Akhirnya aku beruntung. Saat aku kembali ke Empire Domain, aku pasti akan mengejutkan banyak orang dan menjadi salah satu jenius di Empire Domain. Dan aku akan memberikan pukulan yang baik kepada orang-orang yang telah memandang rendah aku di masa lalu. Saat ini, Ebert sedang bersemangat tinggi, penuh percaya diri. Dia bermimpi tentang menanam slave seal di bumi dan mendapatkan dukungan dari manusia di bumi. Dalam hal ini, dia akan naik di atas yang lain dan menjadi anjing top. Melihat bumi tidak jauh di depan, Hogan berdiri di samping Ebert dan menghela nafas lega. Bahkan, dia sempat gelisah sepanjang jalan. Lagi pula ia mendapatkan informasi dari ruang rahasia keluarganya. Jadi ia masih belum yakin dengan hal itu. Ebert bersikap ramah padanya di sepanjang jalan. Tetapi jika ditemukan bahwa bumi tidak ada, Ebert tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bumi sekarang ada di hadapannya. Setidaknya, ia sudah membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Dia keluar dari bahaya sekarang. Tuan Klein, aku tidak berbohong, bisa kamu lihat? Planet biru di depan seharusnya aborigin animate planet yang Tuan Murphy ditemukan. Sayangnya, dia tidak siap dan gagal menanam slave seal, kata Hogan. Haha, Tuan Murphy, aku tidak pernah meragukanmu. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot datang ke sini. Jangan khawatir, aku akan menghormati janjiku, kata Ebert sambil tertawa. Terima kasih, Tuan Klein. Bukan masalah besar. Akulah yang harus berterima kasih. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin telah menjalani kehidupan pejalan kaki, tapi sekarang, ambisiku semakin besar. Dia kemudian berteriak. Maju dengan kecepatan penuh. Target planet biru di depan. Iya, Pak. Lebih dari selusin kapal perang kegelapan melesat menuju bumi. 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 Sudah hampir setahun sejak Dominic pergi. Earth masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perubahan. Praktik seni bela diri masih tersebar luas, dan sekelompok anak muda berbakat bermunculan. Mereka semua berada di Chinet dan sedang menjalani pelatihan sistematis yang diberikan oleh Samuel. Ini diminta oleh Dominic sebelum dia pergi. Jika bumi ingin melindungi dirinya sendiri dan mencapai dunia luar, ia harus tumbuh kuat. Meskipun itu menunggangi krisis ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Siapa yang bisa menjamin bahwa bumi akan mampu bertahan setiap saat? Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat menahan setiap krisis di masa depan. Itulah yang Dominic katakan kepada mereka. Para master di bumi yakin untuk mengikuti sarannya. Sejak Armageddon, orang-orang telah bersatu. Jika bakat potensial terlihat, mereka akan segera dikirim ke Chinet untuk mendapatkan pelatihan terlepas dari mana mereka berasal. Chinet secara bertahap menjadi tanah suci di jantung penduduk bumi. Karena Dominic, negara dan kekuatan di seluruh dunia sangat memikirkan Chinet. Padahal dia telah pergi untuk menjelajahi alam semesta yang luas dan tidak lagi berada di bumi. Itu tidak menghentikan manusia di bumi untuk memujanya. Dominic bagi penduduk bumi apa Felix Agung bagi manusia di galaksi. Itu adalah iman yang tak tergoyahkan. Tidak ada tempat di bumi yang bisa mendengar kata-kata buruk yang diucapkan tentang Dominic. Orang yang menjelek-jelekan tentu akan dikeroyok. Sementara itu, tahun ini, patung Dominic dipasang di seluruh dunia sebagai tanda penghormatan. Lagi pula, tanpa Lindong, bumi akan lama dibunuh oleh Eric dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Oleh karena itu, Dominic tidak berbeda dengan penyelamat bagi penduduk bumi. Pada saat ini, ada banyak kesibukan dan hiruk-pikuk terjadi di mana Dominic pernah tinggal di China di bumi. Itu juga di mana gadis-gadis yang dulu dekat dengan Dominic tinggal seperti Wenat, Camille, Sharon, Cara, Celia, dan Vera. Camille, yang terkuat di antara mereka, bertanggung jawab untuk melatih mereka. Para wanita ini berkumpul di sini karena satu alasan, yaitu menunggu Dominic kembali. Dominic mengaku hanya punya satu pacar, Wenat. Tapi gadis-gadis lain tidak akan mudah menyerah. Dominic terlalu hebat. Adapun pria lain, mereka tidak bisa repot-repot melirik mereka. Mereka bukan tandingan Dominic. Siapa yang akan memilih burung pipit jika mereka telah melihat Phoenix? Keluarga mereka juga sangat mendukung keputusan mereka. Jika ada orang di bumi memiliki sedikit hubungan dengan Dominic, mereka semua akan diuntungkan banyak. Bahkan jika mereka tidak dapat diterima oleh Dominic pada akhirnya, mereka tidak akan memilih pria lain dan hanya berharap bahwa mereka dapat menemaninya selama sisa hidup mereka. Gadis seperti Sharon benar-benar cantik. Terutama Camille, yang masih berada di puncak bahkan di seluruh Empire Domain, tidak hanya di bumi. Dia bahkan bisa menandingi Daris, salah satu 4 bidadari. Mereka menunggu Dominic bersama-sama, membuatnya iri banyak orang. Tapi tidak ada yang benci, karena mereka tidak memenuhi syarat. Untungnya, Wenat, pacar sejati Dominic, tidak keberatan dengan cinta mereka padanya. Dia tidak akan babi Dominic. Selama dia bisa kembali dengan selamat, dia bisa menerima apa saja. Selama hari-hari ketika Dominic pergi, dia dan gadis-gadis lain juga menunggu dengan gembira untuk kembalinya Dominic.
Setelah sekian lama bersama, mereka sedekat saudara perempuan. Saat ini, para gadis sedang berkumpul mengobrol. Kemil, kapan aku akan masuk dalam daftar dewa? Silya bertanya. Silya, kamu masih muda. Apa yang terburu-buru? Kemil berkata sambil menepuk kepala Lucilia. Silya memang yang termuda, baru berusia awal 20-an. 20 sesuatu dalam daftar pradewa di awal 20-an benar-benar di luar imajinasi di bumi. Tapi lebih dari satu benar-benar muncul di bumi. Mereka membuatnya dengan bantuan pil gen yang diberikan oleh Erik. Di antara mereka, Kemil adalah yang paling berbakat. Setelah meminum pil gen, dia membangun kekuatannya dengan sangat cepat. Dia hanya seorang prajurit legendaris ketika Damanik pergi, tapi dia sekarang masuk ke daftar satelit, tingkat pertama alam bintang. Itu sangat cepat. Tapi Wenat mengatakan bahwa Damanik akan membawa kita pergi bersamanya untuk melihat dunia luar setelah dia kembali kali ini. Aku takut aku tidak cukup kuat, dan dia tidak akan membawaku bersamanya. Silya sedikit frustrasi. Silya, itu semua ada di kepalamu. Kita sudah utuh sekarang, dan Damanik pasti akan membawa kita ketika saatnya tiba. Wenat menghiburnya di samping. Wenat, jika Damanik tidak bersedia, kamu harus membantu aku keluar. Dia mendengarkan kamu. Tidak masalah, aku akan memastikan kamu tidak tertinggal di sini. Terima kasih. Melihat ekspresi Silya, semua orang tertawa lepas. Mereka pada istilah nama depan dengan Damanik dan mengenalnya dengan sangat baik. Bagi musuh-musuhnya, Damanik bisa kejam dan tegas. Tapi sebagai teman, dia memang berhati lembut. Jika tidak, mereka tidak akan sempat duduk bersama di sini. Damanik menolak untuk menyakiti mereka, dan mereka mengambil keuntungan dari itu. Dari apa yang mereka ketahui tentang dia, jika dia berjanji untuk membawa semua orang keluar dari bumi dan melihat dunia luar, dia pasti tidak akan meninggalkan siapapun. Begitu lebih dari selusin Dark Warships mendekat, mereka segera terdeteksi oleh satelit buatan dari bumi. Tuan Klein, kita sedang diawasi. Serang! Hancurkan mereka semua! Kata Ebet tanpa ragu. Bagi manusia di planet animasi aborigin, seseorang harus menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Perlawanan hanya menyebabkan kematian. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima slave shield. Cara Ebet sangat berbeda dari Erik. Erik bermaksud untuk memenangkan hati penduduk bumi terlebih dahulu, dan kemudian menanam slave shield sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi. Sementara Ebet menggunakan kekuatan untuk menekan mereka. Dia ingin membuat mereka putus asa, lalu menanamkan slave shield dengan paksa. Iya nih! Satelit buatan baru saja mengirimkan gambar ke bumi sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh kapal perang kegelapan. Setelah menghancurkan puluhan satelit buatan, kapal perang kegelapan itu memasuki atmosfer bumi dan menuju permukaannya. Bumi, Cinet. Segera setelah pusat pengujian satelit menerima gambar dari luar angkasa, mereka menemukan bahwa satelit telah dihancurkan. Staf pusat merasakan ada yang tidak beres dan segera melaporkannya ke Cinet Society. Samuel segera mendapatkan gambar-gambar beserta berita tentang satelit yang dihancurkan. Ia melirik gambar-gambar itu. Mereka pasti pesawat luar angkasa. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, Damanik kembali. Tapi jika Damanik, dia tidak akan menghancurkan satelit. Oleh karena itu, hal itu dapat dikesampingkan. Maka hanya ada kemungkinan kedua. Alien telah memasuki bumi lagi. Mereka mulai dengan menyerang dan menghancurkan satelit buatan bumi, yang menunjukkan mereka pasti datang dengan motif tersembunyi. Samuel menyadari itu serius. Dia langsung menelpon Cara. Saat itu, Cara sedang mengobrol dengan teman-temannya. Cincin. Telepon berdering. Ketika dia melihat itu dari kakek buyutnya, dia membungkam semua orang dan mengangkat telepon. Halo, kakek buyut, apa yang terjadi? Cara, dengarkan aku. Aku baru saja mendapat berita dan beberapa foto dari pusat pengujian satelit. Lebih dari selusin pesawat luar angkasa telah memasuki bumi dan menghancurkan satelit. Aku akan mengirimkan fotonya padamu segera, dan kamu mencoba menghubungi Damanik. Mereka berniat buruk seperti terakhir kali. Samuel menutup teleponnya. Dia kemudian mengirim foto kapal perang kegelapan ke Cara. Cara tidak tahu apa yang terjadi. Dia tetap diam. Tidak ada yang berani mengganggunya. Sampai dia perlahan meletakkan ponsel. Cara, apa yang terjadi? Wenat bertanya. Suaranya menarik Cara kembali ke dunia nyata. Wenat, cepat panggil Damanik. Pesawat luar angkasa telah memasuki bumi, dan mereka mulai dengan menghancurkan satelit buatan kita. Mereka pasti berniat jahat seperti terakhir kali. Cara angkat bicara. Apa? Perkataannya mengejutkan semua orang yang hadir. Alien datang ke bumi lagi? Apa yang harus mereka lakukan? Terakhir kali, Damanik ada di sana.
Jadi bumi mengendarai malapetaka. Tapi kali ini, Dominic telah meninggalkan bumi. Bagaimana mereka harus melawan? Cara, tenang. Apa yang Tuan Phillips katakan? Camille bertanya. Kakek buyutku mengatakan bahwa dia baru saja mendapat kabar dari pusat pengujian satelit bahwa sebuah pesawat luar angkasa asing telah memasuki bumi dan ditemukan oleh satelit. Mereka menghancurkan satelit dan menuju ke bumi. Dia meminta kami untuk menghubungi Dominic secepatnya. Camille menoleh ke Wenat dan berkata, Camille, cepatlah, beritahu Dominic tentang hal itu dan lihat apa yang dia katakan. Oke. Jawab Wenat gugup. Dia mencoba menghubungi Dominic. Dominic sekarang adalah prop dari semua Outhlings. Bumi sekali lagi jatuh ke dalam krisis diserang oleh alien. Secara alami, dia harus menjadi orang pertama yang diberitahu. Ini juga yang dikatakan Dominic sebelum dia pergi. Jika bumi terkena masalah, dia pasti orang pertama yang tahu. Setelah ia memberitahu cara kabar itu, Samuel mulai membuat persiapan lain. Dominic bisa menyelamatkan bumi, tapi dia tidak ada di sini. Bahkan jika dia tahu, tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali dari suatu tempat di alam semesta yang luas. Sebelum dia berhasil kembali, bumi harus menemukan cara lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pertama-tama, Samuel meminta pusat pengujian satelit untuk menghitung lokasi di mana alien akan mendarat dengan mempelajari gambar-gambar yang dikirim kembali. Dia kemudian meminta Master Dunia untuk bergegas ke Cinet. Semua Master di bumi mulai mengambil tindakan. Mereka pernah mengalami invasi alien sekali sebelumnya. Mereka tahu sebagian besar waktu orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Dan kali ini Dominic tidak ada di sini. Mereka harus bersatu untuk melawan alien ganas ini. Kekaisaran Domain, Empistar. Darius menjaga di luar halaman kecil seperti yang diperintahkan oleh Dominic, tidak membiarkan siapapun masuk. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di ruangan itu, tetapi dia akan melakukannya seperti yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, Yolanda, putri ke-9, tiba. Darius, apa yang kamu lakukan di luar? Di mana Tuan Louis? Yolanda bertanya. Putri, dia ada di kamarnya. Jawab Darius. Aku akan masuk. Tuan Louis meminta aku untuk berjaga-jaga di luar dan tidak membiarkan siapapun masuk. Dia pasti sedang sibuk melakukan sesuatu. Aku mengerti, kalau begitu aku akan menemanimu. Makasih, Putri. Sebaiknya kamu kembali dulu. Aku akan mengabarimu setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya jika aku kembali. Aku akan menunggunya. Di dalam kamar, Dominic baru saja menghabiskan 100.000 poin super kaya. Dia mendapatkan konstitusinya naik dari level 10 daftar ilahi ke level 1 daftar dominator. Efektivitas tempurnya telah menembus alam pra-abadi dan memasuki alam abadi sejati. Ada juga 3 tingkat di alam abadi. Mereka adalah Eternal Dominator, Eternal Immortal, dan Eternal Supreme. Dominic saat ini berada pada tahap awal Eternal Dominator. Dominic, yang memiliki poin super kaya, berbeda dari yang lain. Baginya, tidak ada kemacetan sama sekali. Dia hanya perlu mendapatkan cukup poin super kaya yang dibutuhkan untuk peningkatan. Dia dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Konstitusinya telah mencapai level 1 dominator abadi. Ia merasakan perubahan yang luar biasa terjadi pada tubuhnya. Berbeda dengan upgrade sebelumnya. Kali ini, itu adalah sublimasi. Setiap napas yang diambilnya seolah mengguncang bumi. Dia memiliki energi dan vitalitas yang tak ada habisnya. Dan mereka terus-menerus diproduksi. Pada saat yang sama, pikirannya dipenuhi dengan wawasan baru. Sementara Dominic dengan hati-hati merasakan setiap perubahan halus dalam tubuhnya. Cincin. Cincin. Komunikatornya menelepon dan menyela. Dominic sangat tidak bahagia. Sulit membayangkan seseorang menyela di saat segenting ini. Awalnya dia tidak ingin melihatnya. Tapi Dominic masih menyalakan komunikator. Yang dilihatnya adalah pesan yang panjang. Itu dikirim oleh Wenat dari bumi. Itu berakhir dengan gambar armada lebih dari 10 kapal perang kegelapan. Bumi berada dalam bahaya. Dominic berdiri dalam diam setelah dia melihat pesan dari Wenat. Alien mengendarai kapal perang gelap ke bumi. Bumi berada dalam bahaya. Dalam sekejap, Dominic sadar, aura kekerasan mengelilinginya. Dominic menyayangi bumi. Siapapun yang menyakitinya akan mati. Siapa saja. Alien pergi ke bumi lagi? Apakah itu kebetulan, atau mereka anggota keluarga Murphy yang selamat terakhir kali? Dominic tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Ia harus segera kembali ke Ars untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Tidak peduli untuk apa alien itu pergi ke bumi. Dominic tidak akan pernah membiarkan orang lain mengendalikan nasib bumi. Tapi Empire Domain terlalu jauh dari bumi. Bahkan jika mereka naik kapal perang bintang tercepat, setidaknya butuh 1 bulan untuk sampai ke bumi. Apa yang harus aku lakukan? Dominic sedikit bingung.
Ia takut ketika ia kembali ke bumi lebih dari sebulan kemudian, bumi sudah berantakan, tidak lagi sama dengan apa yang ia ketahui. Kalau begitu, apa gunanya mencapai keabadian? Bahkan jika dia memusnahkan pelakunya, dia tidak bisa membatalkan kerusakan yang terjadi. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarga, teman, dan tanah kelahirannya, apa gunanya dia masuk ke alam abadi? Dominic tidak pernah ambisius. Dia tidak berniat untuk menjadi tuan nomor satu di galaksi maupun peringkat teratas di jagat raya. Dia telah berusaha untuk mencapai semua ini karena dia ingin melindungi apa yang membutuhkan perlindungannya. Tidak. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Pada saat ini, kemarahan menguasai dirinya. Dia baru saja menyelesaikan terobosan. Belum sempat merasakan dan memahami kekuatannya, aura alam abadi menyembur keluar dari tubuhnya. Tentang dia tergantung lapisan cahaya keemasan. Ia melesat ke void di atas empistar dari halaman kecilnya. Kecemerlangan yang menakjubkan bersinar di seluruh Empire Domain. Aura alam abadi menyebar, membuat semua orang yang ada di domain kekaisaran merasakan kekuatan providensi ilahi. Dikelilingi oleh aura yang menakutkan ini, mereka merasa seperti semut yang mungkin akan diinjak-injak sampai mati kapan saja. Semua orang menggigil di bawah aura alam abadi dari Dominic, keterkejutan dan ketakutan memenuhi hati mereka. Belum lagi orang-orang di Empistar. Mereka adalah yang paling dekat dengan Dominic, sehingga memiliki perasaan terkuat. Melihat cahaya keemasan membumbung ke langit, orang-orang di Empistar bahkan merasakan Empistar yang mereka pijak sedikit tenggelam. Ini adalah Empistar. Di galaksi, entah dari segi kualitas atau ukuran, itu adalah planet terbesar dengan kehidupan di atasnya. Bahkan planet seperti itu tidak tahan dengan kekuatannya. Felix dan Lin berada di ruang rahasia. Mereka juga merasakan aura kekuatan agung ini. Mereka berdua melakukan kontak mata. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo keluar dan lihat. Mereka langsung menghilang dari ruang rahasia. Mereka agak panik saat ini. Hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah naga berkepala 9 telah mengirim seorang master yang telah mencapai alam abadi. Jika tidak, auranya tidak akan begitu menakutkan. Jika begitu, galaksi akan selesai. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, semua orang di galaksi jika digabungkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi apakah naga berkepala 9 benar-benar berani melawan perjanjian alam semesta dan memandang rendah penegak alam semesta seperti itu? Jika begitu, mengapa mereka bekerja sama dengan anggota House of Heris yang masih hidup? Mereka bisa memiliki galaksi di bawah ikat pinggang mereka lama. Namun, ada kemungkinan lain. Itu dari penegak alam semesta. Tapi itu kesempatan besar. Bahkan jika penegak alam semesta melewati galaksi, mereka tidak akan repot-repot melihatnya. Galaksi, sebagai peradaban tingkat rendah, adalah ikan kecil di alam semesta. Penegak alam semesta tidak akan peduli kecuali perang pecah dan galaksi berada di ambang kepunahan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi galaksi peradaban tingkat 3 untuk menarik perhatian penegak alam semesta. Felix dan Lin, dengan penuh keraguan, segera keluar dari ruang rahasia. Mereka melihat seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan melambung dari istana sampai ke void yang jauh di atas Empistar. Mereka juga memperhatikan bahwa Empistar di bawah kaki mereka perlahan-lahan jatuh di bawah pengaruh aura agung ini. Sebuah kalimat yang tercatat dalam sejarah keluarga Edwards muncul di benak mereka. Jatuhnya Empistar adalah saat abadi muncul. Itu berarti jika Empistar mulai jatuh, seorang master alam abadi telah muncul di atasnya. Bukannya master alam abadi lainnya datang ke Empistar. Seseorang di Empistar telah mencapai alam abadi? Siapa itu dia? Felix dan Lin terkejut. Di Empistar, hanya mereka dua master alam pra-abadi. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu selain mereka. Tapi Dominic baru saja terluka. Dan dia masih sangat muda. Tidak lebih dari 300 tahun. Dia sampai ke alam abadi di usia yang begitu muda? Apakah itu benar-benar mungkin? Pikiran mereka berantakan. Mungkin karena dia bertarung sendirian melawan 5 master alam pra-abadi dari House of Heris dan naga berkepala 9. Dia mendapat pencerahan dan mencapai alam abadi sekaligus. Maka itu akan menjadi jenius. Saat Dominic melampiaskan emosi kekerasannya, pemahaman tentang alam abadi selesai dalam pikirannya. Pada saat yang sama, sistem menjelaskan kepadanya apa itu alam abadi. Itu adalah itu. Ia merasa sedikit lega. Saat Dominic mencapai alam abadi, tubuh dan darahnya telah mencapai sublimasi tertinggi. Tidak ada yang bisa menempatkan slave seal di planet tempat Master Eternal Realm lahir. Bahkan Master Alam Abadi tidak akan bisa melakukan ini. Jika mereka memaksanya terjadi, mereka hanya akan mendapatkan serangan balik yang kuat. Selain itu, Master Alam Abadi dapat mengabaikan jarak antara dua tempat dan menerobos void, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan di ruang waktu lain. Bagi mereka, melintasi galaksi dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja,
Sisi positif memasuki alam abadi lebih dari itu. Tapi Dominic hanya peduli tentang gua sekarang. Bersama mereka, Earth tidak akan ditanamkan slave seal. Dominic bisa menerobos Bow dan melakukan perjalanan di ruang lain, jadi dia punya cukup waktu untuk kembali ke bumi. Ia tidak lagi begitu gugup. Ia tidak terburu-buru meninggalkan Ampistar dan kembali ke bumi. Dengan wawasan yang ia dapatkan, sebagai master pertama dari Eternal Realm di galaksi, dia masih harus melakukan sesuatu. Itu untuk memberitahu galaksi terdekat bahwa seorang master alam abadi lahir di galaksi. Dia mengeluarkan semua energi di tubuhnya. Ia mengikuti cahaya keemasan itu menuju Bow di atas Ampistar. Sementara itu, lapisan cahaya keemasan di sekitarnya mulai mengembang dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, itu telah meluas ke batasnya. Di langit di atas Ampistar, itu mengambil bentuk Dominic emas super besar. Semua orang di Ampistar menatap sosok emas yang sangat besar di Void. Dorongan untuk memujanya memenuhi pikiran mereka. Apakah mereka master alam bintang atau alam semesta? Mereka semua diliputi oleh perasaan hormat, termasuk Felix dan Lin, dua master alam praabadi. Ini adalah penindasan yang datang dari kedalaman jiwanya. Seorang master alam abadi benar-benar berbeda dari alam lainnya. Tubuh emas abadi! Felix dan Lin bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka melihat sosok emas raksasa di Ampistar. Itulah yang mereka impikan. Hanya mereka yang telah mencapai alam abadi yang dapat melakukan itu. Ini adalah tanda untuk mencapainya. Dominic benar-benar menerobos. Bagaimana dia melakukannya? Felix selalu merasa seperti dia adalah satu-satunya di Bima Sakti yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam abadi. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam praabadi termuda dalam sejarah Bima Sakti. Bukan hanya dia tapi juga yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Tapi Dominic memecahkan rekornya. Dan sekarang, dia bahkan mencapai alam abadi sebelum dia melakukannya. Felix sedang dalam suasana hati yang rumit. Sekarang Dominic telah menjadi ahli alam abadi. Orang-orang yang selama dari House of Harris bergabung dengan naga berkepala 9 tidak dapat membahayakan mereka. Dan dia harus merasa senang. Tapi Felix tidak senang. Dia merasa seperti Dominic telah mencuri sesuatu miliknya. Darius dan Yolanda telah berjaga di luar halaman. Duo ini adalah orang pertama yang menyadarinya ketika Dominic melepaskan aura alam abadi, berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan membumbung tinggi ke langit. Mereka menyaksikan bagaimana Dominic berubah menjadi raksasa emas. Dia memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh Ampistar bahkan Empire Domain. Darius tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Seperti putri ke-9, Yolanda lebih tahu. Dia telah melihat tubuh emas abadi di sebuah buku. Hanya para ahli di alam abadi yang bisa melakukan itu. Bagaimana Tuan Louis berubah menjadi raksasa emas? Bagaimana dia melakukannya? Apakah itu keterampilan? Darius bertanya dengan bingung sambil menatap raksasa itu. Darius, itulah formula tubuh emas abadi. Tuan Louis memasuki alam abadi. Dia adalah orang pertama yang mencapainya di Bima Sakti. Yolanda menjelaskan. Apa? Dia berada di alam abadi? Darius mengucapkan dengan kaget belaka. Ya, kamu mendengarku. Orang-orang di alam abadi bisa hidup selamanya. Ini adalah tingkat yang ingin dicapai oleh semua ahli. Ayahku tidak terkecuali. Jawab Yolanda. Apa? Jadi Tuan Louis abadi sekarang? Dia sangat luar biasa. Darius berseru. Jika dia bertemu dengan orang-orang di alam praabadi dari House of Harris suatu hari nanti, dia bisa mengeluarkan mereka tanpa berkeringat. Kata Yolanda. Yolanda juga diliputi oleh keterkejutan. Sejak dia masih muda, dia mendengar bahwa ayahnya memiliki peluang tertinggi untuk memasuki alam abadi di Bima Sakti. Dan dia tidak pernah meragukan hal itu. Tapi Dominic mencapai tingkat itu di depan ayahnya. Sekarang dia jauh lebih kuat darinya. Oh Tuhan! Darius berseru dalam hati. Dia sangat terkejut. Karena dia memilih untuk mengikuti Dominic, dia telah mengalami banyak hal yang menakjubkan. Pria hebat seperti apa aku bekerja? Dia bertanya-tanya. Dominic berada di dalam tubuh emas. Ia berusaha mengendalikannya. Dia tidak masalah memanipulasinya. Seolah tubuh emas itu adalah miliknya sendiri. Merasakan kekuatan yang sangat besar yang dibawanya, Dominic merasa bahwa dia bisa menghancurkan Ampistar dengan satu gerakan sekarang. Ampistar berbeda dari planet lain. Itu adalah pusat Bima Sakti, salah satu dengan populasi terbesar. Gravitasi di sini juga jauh lebih kuat daripada di planet lain. Setelah terbiasa dengan tubuh emas, Dominic membuka mulutnya. Aku Dominic Louis. Aku sudah mencapai alam abadi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lord Bima Sakti. Aku akan mengawasi semuanya di dalam galaksi. Jika ada yang berani mengganggu perintah di sini, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kata tubuh emas itu. Suaranya mencapai setiap sudut Bima Sakti.
Namun, kata-katanya tidak dimaksudkan untuk orang-orang di Bima Sakti. Dia mengatakan bahwa untuk galaksi di dekatnya, seorang ahli alam abadi membuat perbedaan besar pada sebuah galaksi. Jika tidak ada ahli di alam abadi, orang-orang di galaksi harus bergantung pada yang kuat lainnya untuk menjaga mereka tetap aman. Hanya ahli yang baik hati yang akan melakukan hal-hal seperti itu. Namun, bukan tugas mereka untuk menjaga galaksi lain. Tidak mungkin mereka mengawasi terus. Mungkin mereka bahkan tidak akan menemukan masalah. Oleh karena itu, galaksi tanpa para ahli ini tidak aman. Ambil House of Harris bekerja dengan naga berkepala 9 untuk menyerang Bima Sakti misalnya. Jika ada seseorang di alam abadi di Bima Sakti, dia bisa melawan penjajah. Bima Sakti tidak perlu bergantung pada orang lain. Itu bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang akan melewati seorang ahli di alam abadi kecuali dia jauh lebih kuat dari lawannya. Jika dia tidak bisa menurunkan seseorang selevel dengannya, dia akan memiliki musuh yang kuat. Seorang ahli akan mengawasinya secara diam-diam dan menyerangnya kapan saja. Tidak ada yang mau membuat musuh seperti itu. Mereka yang bisa mencapai tahap ini adalah orang-orang hebat. Damnik perlu menyatakan kedaulatan Bima Sakti ke galaksi lain. Dia ingin mereka tahu bahwa galaksi memiliki kekuatan untuk melawan dan memperingatkan mereka untuk tidak main-main dengan mereka. Penguasa House of Harris, Max, London dan ahli lainnya dari suku naga berkepala 9 berkumpul di sebuah planet terpencil di Bima Sakti. Mereka menunggu naga berkepala 9 mengirim penguatan lagi. London sudah mengirim pesan kembali ke klan sukunya beberapa hari yang lalu. Begitu bala bantuan datang, mereka akan melancarkan serangan habis-habisan ke Galaxy Empire. Mereka memutuskan untuk menguasai Bima Sakti secepat mungkin. Mereka sudah melangkah sejauh ini. Tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Mereka ingin meningkatkan kekuatan suku mereka dalam waktu singkat. Cara paling efisien bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat adalah dengan memakan manusia. Menyerang Bima Sakti akan menarik terlalu banyak perhatian. Kaum naga berkepala 9 tidak ingin menarik perhatian penegak alam semesta. Jadi, menggabungkan kekuatan dengan House of Harris adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, bahkan jika penegak alam semesta mengetahui tindakan mereka, mereka dapat berbohong kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka hanyalah rekan dari House of Harris. Mereka akan mengambil risiko untuk mereka. Mereka tidak akan dihukum serius. Mereka tidak takut mendapatkan hukuman yang ringan. Karena mereka berada di Bima Sakti, Max dan teman-temannya mendengar Damnik. Pada titik ini, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jadi Damnik Louis memasuki alam abadi? Mereka bertanya-tanya. Mereka kemudian merasakan aura menakutkan yang berasal dari Empistar. Lari! Lari! Sekarang! Pikir mereka dalam hati. Tanpa ada keraguan, mereka terbang menuju galaksi binatang. Mereka berada di alam pra-abadi, hanya selangkah dari alam abadi. Namun ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Mereka bahkan tidak bisa mencoba untuk melawan. Damnik telah mencapai alam abadi. Itu berarti Bima Sakti tidak lagi aman bagi mereka. Jika ingin hidup, mereka harus secepatnya sampai ke galaksi Beast. Hanya ketika mereka sampai di sana mereka akan aman. Segera setelah Max dan krunya melarikan diri dari Bima Sakti, orang-orang yang selamat dari House of Harris terburu-buru meninggalkan planet ini. Planet ini berantakan. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di planet itu mulai berlutut ke arah Damnik yang berada di dalam tubuh emasnya. Mereka telah hidup di neraka selama beberapa hari terakhir. Orang yang baru saja berbicara menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan suaranya.